Burma, atau yang kini dikenal dengan negara Myanmar, merupakan salah satu negara ASEAN dengan jumlah penganut agama Buddha Theravada terbesar. 88% dari 57,1 juta warganya merupakan pemeluk aliran Buddha tertua di dunia ini. Namun tak banyak yang tahu bahwa negara ini juga terdapat pemeluk agama Islam. Salah satunya adalah etnis Rohingya, etnis Islam yang tidak diakui, diusir, bahkan dibunuh oleh pemerintah Myanmar. Lalu kira-kira apa saja penyebab etnis Rohingya begitu dibenci negara yang satu ini? Mungkinkah karena persoalan agama? Berikut 7 fakta dan sisi gelap negara Burma yang akhirnya terkuak ke muka publik. Mari simak videonya. Namun sebelum ke videonya, mari klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Awal berdiri. Nama Burma awalnya merupakan pemberian Inggris yang menjajah wilayah ini pada abad ke-19, karena pada masa tersebut wilayah ini didominasi oleh etnis Burman. Setelah merdeka pada 1948, mereka tetap mempertahankan nama warisan Inggris yaitu Negara Persatuan Burma. Namun 40 tahun kemudian terjadi kisruh politik besar-besaran yang mengakibatkan kekuasaan pemerintahan Burma diambil alih oleh junta militer. Di masa itulah atau tepatnya pada 1989, nama Burma diganti menjadi Persatuan Myanmar dan ibu kota yang asalnya bernama Rangon diubah menjadi Yangon. Satu sisi pergantian nama ini dianggap baik karena dapat menyatukan 135 etnis Myanmar, bukan seperti nama sebelumnya yang seolah-olah mengistimewakan orang dari etnis Burman. Namun satu sisi lagi kata Myanmar dalam bahasa Burma merupakan versi formal dari kata Burma itu sendiri, yang artinya perubahan nama ini tidak ada gunanya sama sekali. 8 tahun usai pergantian nama negara atau pada 1997 bersama Laos, Myanmar secara resmi menjadi anggota ke-9 ASEAN sampai saat ini. Pemimpin yang berkuasa. Myanmar saat ini dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing, namun kekuasaannya didapat dengan cara yang tidak sah. Bermula pada 1 Februari 2020, kala itu pemerintahan Myanmar yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi atau NLD dikudeta oleh junta militer pimpinan Jenderal Min Aung Hlaing. Jenderal Min beranggapan pihak Aung San sudah melakukan kecurangan dalam pemilu. Akibatnya situasi dalam negeri menjadi kacau. Kerusuhan antara militer dengan rakyat yang pro pemerintahan tak terhindarkan. Menurut catatan Assistance Association for Political Prisoners, junta militer mengakibatkan 3.000 orang meninggal dunia. Meskipun kondisi politik Myanmar tak sepanas beberapa waktu sebelumnya, namun konflik antara militer dengan pihak Aung San Suu Kyi masih berlangsung. Bahkan dunia internasional dalam hal ini ASEAN juga berusaha mencari solusi terbaik agar krisis pemerintahan di Myanmar bisa segera teratasi. Ekonomi. Berdasarkan data tahun 2023, jumlah penduduk Myanmar mencapai 55.295 juta jiwa. Adapun sebagian besar warganya bekerja di bidang pertanian. Teh, tembakau, tebu, gandum, wijen, dan kapas merupakan komoditas andalan Myanmar. Lalu ada juga yang terjun ke dunia tambang, seperti gas bumi dan logam nikel, serta tak sedikit juga yang masuk ke berbagai industri lainnya. Meskipun demikian, perekonomian Myanmar saat ini ternyata masih tertinggal dari negara-negara Asia lain. Salah satu penyebabnya karena COVID-19 dan junta militer yang membuat Myanmar menjadi terisolir. Investor luar juga berpikir 2 kali untuk menanamkan modalnya di negara yang belum terjamin keamanannya. Agama yang dianut. Myanmar sendiri terbagi dari ratusan etnis seperti suku San, Karen, Rohingya, Kachin, Chinese, India, dan Bamar yang merupakan etnis terbesar di Myanmar. Sebagaimana yang diketahui, 88% dari 57,1 juta warganya merupakan pemeluk Buddha Theravada. Etnis yang menganut agama ini ialah etnis Bamar, Mon, San, Arakan, dan Rakhine. Diikuti agama Kristen dengan persentase 6%, di mana etnis Kachin, etnis Chin, dan etnis Naga merupakan pemeluk agama ini. Setelah itu barulah agama Islam dengan persentase 4% dengan etnis Rohingya sebagai perwakilannya. Sisanya lagi memeluk agama Hindu, Yudaisme, dan animisme. Wanita bertato. Di negara bagian Chin yang berlokasi di perbatasan Myanmar dengan Bangladesh dan India, ada satu suku yang mayoritas penduduknya beragama Kristen. Semua wanita di sana ternyata memiliki tato. Usut punya usut, dulunya pihak kerajaan Myanmar dan kalangan Buddha melakukan diskriminasi terhadap minoritas seperti mereka. Bahkan tak segan menculik para wanita itu untuk dijadikan istri atau selir raja-raja Myanmar.
Karena terpaksa wanita-wanita dari suku tersebut kemudian mentato wajah mereka. Kala itu tato bisa membuat seorang wanita Myanmar menjadi tidak menarik lagi di mata para raja-raja Myanmar. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, tato di wajah ternyata bisa mengakibatkan infeksi dan paling parah yakni kematian. Karena itulah pada tahun 1972, pemerintahan Myanmar melarang pembuatan tato wajah bagi masyarakat Myanmar dan mungkin kisah wanita bertato Myanmar hanya akan jadi cerita turun-temurun. Mengingat generasi terakhir wanita bertato Myanmar sudah memasuki usia senja. Kebiasaan buruk. Di Indonesia kebiasaan menyirih atau mengunyah sirih mungkin sudah mulai ditinggalkan. Namun di Myanmar, kebiasaan ini justru masih bertahan dan menurut laporan WHO tahun 2020, 25% wanita dan 60% laki-laki Myanmar melakukan kebiasaan ini. Menyirih sendiri merupakan aktivitas mengunyah buah pinang yang dibungkus daun sirih, ditambah dengan sedikit kapur dan oleh orang Myanmar biasanya juga dicampur dengan tembakau. Mereka menyebut dengan menyirih mulut terasa lebih nyaman dan menghilangkan bau mulut serta membuat pikiran menjadi lebih rileks. Bahkan kebiasaan ini juga sering dilakukan mereka saat bekerja, sama seperti kebiasaan merokok orang Indonesia. Hanya saja kebiasaan menyirih ternyata berdampak buruk bagi kesehatan. Menurut Dr. Tan Sen, Ketua Yayasan Kesehatan Rakyat, arekolin dalam pinang dan nikotin dalam tembakau bisa mengakibatkan kanker mulut, kanker laring, kanker perut, hingga kanker paru. Pembantaian Rohingya. Sebenarnya banyak faktor penyebab terjadinya konflik antara pemerintah Myanmar dengan etnis Rohingya. Namun secara garis besar, Myanmar tidak mengakui Rohingya sebagai etnis asli mereka dan menganggap Rohingya sebagai etnis pendatang dari subbenua India, yakni India dan Bangladesh. Karena itulah orang-orang Rohingya sering mendapat perlakuan tidak manusiawi dari pemerintah Myanmar. Bahkan hal itu sudah dimulai sejak zaman kerajaan, era kolonial, dan sampai saat ini. Salah satu yang paling diingat tentu saja pembantaian etnis Rohingya tahun 2016 sampai 2017 silam saat Myanmar masih berada di bawah kepemimpinan Aung San Suu Kyi. Kala itu para warga Rohingya diperkosa, dibunuh, rumah-rumah mereka dihancurkan oleh tentara Myanmar. Genosida ini mengakibatkan 6.700 etnis Rohingya meninggal dunia dengan 730 diantaranya anak-anak, 200 pemukiman Rohingya dihancurkan, serta ratusan ribu etnis Rohingya terpaksa mengungsi ke negara lain sampai detik ini. Kasus pembantaian Rohingya sebenarnya bukan karena persoalan agama, namun pembantaian tersebut juga tidak bisa dibenarkan. Satu hal yang jadi pertanyaan, kenapa PBB dan ASEAN begitu lamban dalam menangani permasalahan genosida etnis Rohingya dan junta militer Myanmar yang sudah berlalu bertahun-tahun lamanya ini? Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tuliskan di kolom komentar and see you on the next video. Bye-bye!